Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu dahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah berikan kepada kita taufik dengan kudrah dan inayahnya kembali hadir bersama-sama dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Bapak Ibu semua, ikhwan dan akhwat senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita doakan untuk uswah dan kedua kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita doakan untuk segenap keluarga beliau, ahlul baitnya, keturunannya, dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan juga untuk seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Baik Bapak dan Ibu, kita pagi ini kembali akan lanjutkan tadabbur Al-Quran, membahas tadabbur surah Hud. Pagi ini insya Allah dimulai dari ayat 63 sampai ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita lihat kembali satu atau dua ayat sebelumnya ya. Di ayat sebelumnya, ayat 61, kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Hud ini kembali menceritakan cerita tentang Nabi Saleh ya. Ya, kisah-kisah Nabi ini Nabi Hud, Nabi Saleh ya. Nabi Isa sebelumnya di surat-surat sebelumnya telah kita jelaskan juga di surat Al-A'raf terutama ya. Di situ juga telah kita singgung sebelumnya cukup panjang lebar cerita tentang Nabi Saleh. Namun di sini ketemu lagi ya tentu di antara hikmahnya Bapak Ibu agar kita teringat kembali, tersambung kembali dengan kisah-kisah Nabi tersebut dan berbagai macam pelajaran yang terkandung di dalamnya ya tanpa harus mundur lagi ke belakang. Dan begitulah Al-Qur'an, berulang-ulang namun mukjizat Al-Qur'an, keajaiban Al-Qur'an dia mengulang cerita ya yang sama tapi dengan uslub atau gaya bahasa yang berbeda-beda sehingga ketika seseorang mentadaburinya maka dia tidak saja hanya mengulang begitu saja cerita tersebut tapi mendapatkan lagi makna yang berbeda, imajinasi yang berbeda, suasana hati yang berbeda, pelajaran yang berbeda dan begitu seterusnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW dan dia adalah kalamullah ya yang mengandung kehebatan dan keagungan. Kita lihat di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ila thamud akhahum salihah dan kepada kaum Thamud yang berada atau hidup di daerah Tabuk ya antara Tabuk dan Syam ya antara Madinah dengan Syam dekat Tabuk ya di utaranya Arab Saudi. Maka kepada kaum Tsamud diutus saudara mereka Nabi Saleh. Nabi Saleh juga merupakan eh, cucu atau cicit ya, cicitnya Nabi Nuh alaihissalam, anak cucu dari garis keturunan Sam ya, sama dengan senasab dengan Nabi Hud sebelumnya. Qala ya, qala berkata Nabi Saleh, ya qaumi ya'budullaha, wahai kaumku sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuhu. Tidak ada bagi kalian dari Tuhan selain daripadanya. Artinya tidak ada Tuhan selain Dia. Huwa ansha'akum minal ardi. Dia itu Allah yang telah menjadikan kalian, menciptakan kalian dari bumi, dari tanah. Ya, sebagaimana dulu Nabi Adam pertama kali diciptakan. Wasta'marakum fiha. Dan kemudian Allah lah yang menjadikan kalian memakmurkan bumi tersebut. Allah jadikan kalian bisa tinggal di atasnya, bercocok tanam, ya, bermain dan berkehidupan. Fastaghfiruhu, maka oleh karena itu mintalah ampun kepada Allah atas dosa-dosa syirik dan maksiat-maksiat yang besar yang kalian lakukan. Tsumma tubu ilaih, dan kemudian taubat kepadanya. Perbaiki hidup kalian dan menjadilah hamba-hamba yang istiqamah beribadah kepada Allah. Inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Tuhanku itu maha dekat dan maha mengabulkan permintaan ya, termasuk permintaan untuk diminta ampunkan dosa-dosanya. Lalu Bapak Ibu, apa jawaban
umat Nabi Saleh ini, mereka berkata, mereka berkata, ya Saleh, wahai Saleh, qad kunta fina marjuwan. Kamu ini sesungguhnya sebelum ini di antara kami adalah orang yang menjadi harapan. Tadinya kami penuh harap, berharap besar engkau akan jadi pemimpin kami, ya, panutan kami, orang yang akan kami ikuti, ya, tentu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Namun ternyata yang terjadi sebaliknya, Nabi Saleh mengistihza atau mengolok-olok Tuhan mereka, ya, dan menyalahkan ritual-ritual mereka. Padahal tadinya diharapkan oleh mereka Nabi Saleh akan menjadi pemimpin mereka dalam agama mereka tersebut. Maka kata orang-orang Thamud ini, Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna? Apakah engkau mau melarang kami untuk supaya kami menyembah apa-apa yang dulu disembah oleh bapak-bapak kami? Wa innana lafi syakkin. Sesungguhnya kami sungguh berada dalam keraguan, ya. Kami nggak percaya mimma tad'una ilaihi, terhadap apa-apa yang engkau serukan kami kepadanya, dan juga dalam keadaan murib, ya. Dalam keadaan gusar, ya, khawatir, atau mungkin apa namanya kemarin kita sampaikan, marah begitu, ya, bosan dan gondok begitu melihat dakwah yang disebarkan oleh Nabi Salih yang tidak sesuai sama sekali dengan agama ayah-ayah mereka. Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya yang kita tadaburi pada pagi hari ini, Nabi Salih menjawab, ya, setelah tadi disampaikan oleh kaumnya, qala ya qaumi, berkata Nabi Salih kepada mereka, ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum, ya, apakah kalian lihat atau bagaimana menurut kalian, bagaimana pikiran kalian atau pendapat kalian, in kuntu ala bayyinatin min rabbi, kalau seandainya aku, ya, berada di atas bukti yang nyata dari Tuhanku, wa atani minhu rahmah, dan kemudian aku diberi oleh Allah tersebut rahmat, ya, maka kalau kalian melihat benar faktanya bahwasanya saya berada di atas kebenaran, ya, yang nyata, dan kalian juga melihat bahwasanya aku diberikan oleh Tuhanku rahmat yang sangat banyak, dalam artian diberikan perlindungan, kasih sayang, kenabian, wahyu-wahyu dan seterusnya, maka kata Nabi Saleh, faman yansuruni minallahi in asaitu. Kalau demikian adanya, maka kira-kira siapa yang bisa menolongku daripada Allah, daripada murkanya Allah, kemarahan Allah, in asaitu, kalau saya bermaksiat kepadanya, ya. Nah, sama dengan kalian, ya, kalau saya bermaksiat padahal saya telah ditunjukkan oleh Allah bukti-bukti keberadaannya yang nyata, ya, baik dalam bentuk ayat-ayat wahyu, begitu juga ayat-ayat kauniyah yang terdapat dalam dirinya, di badannya, di sekitarnya, di lingkungannya, di alam jagat raya, dan demikian juga diberikan rahmat, maka demikian juga hal ini dengan kalian. Siapa yang bisa menolong kalian kalau seandainya kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Fama tazidunani ghaira takhsir. Maka tidaklah kalian menambah kepadaku dengan kalian, ya, mengajakku untuk beriman kepada agama kalian yang sesat tersebut, ghaira takhsir, selain kerugian saja, ya. Jadi yang kalian serukan kepadaku untuk menghentikan dakwah, bergabung dengan kalian, menyembah berhala-berhala kalian, itu hanya akan menambah kerugian buat diriku. Karena aku sadar sesungguhnya Tuhan, yaitu Allah, telah memberikan bayinah, bukti yang sangat nyata tentang keberadaannya, dan begitu juga rahmat yang sangat besar yang telah Allah berikan kepadanya. Maka tidak mungkin, kata Nabi Saleh, beliau akan bermaksiat kepada Allah, meninggalkan dakwahnya, dan malah ikut bergabung menjadi penyembah berhala bersama mereka. Kemudian, fama tazidunani ghair taksir. Sesungguhnya kalian ini hanya saja akan menambahkan kepadaku kerugian, ya, dalam kehidupan di dunia, terutama nanti di akhirat. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, Nabi Saleh lanjut berkata, wa ya qaumi, ya, wa ya qaumi. Jadi memang Nabi Saleh sama dengan Nabi Nuh, ya. Meskipun telah ditolak, ditentang, dicemooh, ya, diolok-olok dan dihina, bahkan mungkin juga diancam, ya. Tapi beliau tidak pernah henti berdakwah. Di sini masih menyeru, ya, wa ya qaumi, wahai kaumku.
Hadihi naqatullahi lakum ayah. Unta betina ini, ya, unta betina milik Allah ini bagi kalian adalah sebagai tanda, mukjizat. Jadi kemarin kita sampaikan kaum Thamud ini tidak mau beriman kepada Nabi Saleh. Kenapa? Karena Nabi Saleh tidak kunjung mendatangkan mukjizat. Tidak ada tanda-tanda kenabian berupa mukjizat sebagaimana misalkan mukjizat kepada Nabi Musa, Nabi Sulaiman ya, yang membuat mereka bisa percaya. Nah, lalu akhirnya Nabi Saleh memohon kepada Allah untuk supaya diberikan tanda-tanda kenabiannya, mukjizat ya. Nah, setelah itu karena kaumnya ngeyel minta supaya ada mukjizat yaitu ayah atau tanda-tanda, maka Nabi Saleh meminta mereka untuk berkumpul di suatu tempat di tanah lapang yang dikelilingi oleh bukit atau gunung-gunung batu. Maka setelah mereka berkumpul di situ, Nabi Saleh ya bertanya kepada mereka, apa bentuk mukjizat yang kalian inginkan? Maka seketika mereka menjawab, ya tentunya mereka meminta sesuatu yang sifatnya mengada-ngada, ya, yang takjiziyah, yang melemahkan, yang kira-kira itu mustahil, nggak mungkin didatangkan oleh Nabi Saleh. Setelah bisik-bisik, mereka sepakat menyampaikan sebuah permintaan yang menurut mereka waktu itu nggak mungkin terjadi. Apa permintaan mereka? Permintaan mereka adalah, tolong wahai Salih, engkau buat dari gunung batu karang tersebut keluar seekor unta betina yang sangat besar dengan sifatnya begini dan begini, warnanya merah ya, badannya gemuk, betina dan seterusnya. Lalu Nabi Saleh meminta kepada Allah agar ditunjukkan kekuasaannya dan tiba-tiba Bapak dan Ibu keluarlah dari belahan bukit atau gunung batu karang tersebut unta yang diminta oleh kaum Samud tersebut. Keluar unta tiba-tiba begitu saja ya. Ya bisa kita bayangkan kalau kita terjadi hari ini seperti itu barangkali semua orang akan beriman ya. Nah, itu dikabulkan oleh Allah. Keluar seekor unta betina yang sangat gemuk, yang sangat besar badannya, panjang dan juga berwarna merah ya, di antara sifat-sifat yang mereka minta untuk unta tersebut. Nah, seketika Bapak dan Ibu, ya waktu itu dijelaskan dalam kitab tafsir ada beberapa gelintir orang yang beriman ya, tapi kebanyakan masih kufur, masih musyrik, masih membangkang. Padahal mereka sudah tunjukkan apa yang mereka minta ya, keluarnya onta dari perut gunung yang eh, ba- ba- gunung karang ya, gunung batu karang. Nah, setelah itu unta tersebut ya hidup bersama mereka, bersama Nabi Saleh dan bersama kaumnya kaum Samud ya. Nah, saat itu eh, sebagian mereka beriman dan sebagian lagi masih ingkar ya, tidak mengakui. Nah, kemudian mereka hidup bersama, onta tersebut hidup bersama mereka. Maka kata Nabi Saleh kepada mereka, "Fadharuha ta'kul fi ardillah." Sekarang telah ditunjukkan kepada kalian ini mukjizat yang nyata. Fadharuha, maka biarkanlah onta tersebut, onta betina tersebut ta'kul fi ardillah. Biarkan dia makan di bumi Allah. Di ayat yang lain nanti ada kesepakatan bahwasanya di situ ada sebuah mata air, maka dibuat jadwal untuk mengambil air di situ ya. Sehari itu giliran onta untuk minum ya, dan sehari berikutnya nanti giliran kaum Samud untuk mengambil air. Nah, di saat onta tersebut selesai minum dan kemudian gantian dengan hari orang-orang kaum Samud, maka di hari yang sama itu juga mereka memeras susu onta tersebut ya. Jadi mereka dapat dua pada gilirannya, air dan susu ontanya Nabi Saleh ini. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Maka biarkan unta tersebut memakan apa-apa yang ada di bumi. Biarkan dia merumput ya. Biarkan dia memakan ranting-ranting, daun-daun dan seterusnya. Wala tamassuha bisu. Dan jangan kalian mengganggunya. Jangan kalian menyentuhnya bisuin dengan kejahatan. Ya, jangan menyakitinya, jangan memukulnya, ya. Jangan menganiayanya. Karena kalau itu kalian lakukan, fayakhudzakum adzabun qarib, maka akan menimpa kalian semua siksaan atau azab yang sangat dekat waktunya. Jadi sudah diwanti-wanti oleh Nabi Saleh kepada kaumnya, ketika mukjizat telah ditunjukkan, nah sekarang biarkan unta tersebut tinggal bersama kita, makan sesukanya, minum sesukanya, jangan diganggu, jangan disakiti, ya, apalagi disembelih ya. Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya dasar kaum Samud ya yang memang kepala batu dan ingkar tidak mau beriman. Padahal tadi mereka yang minta mukjizat, setelah diberikan mukjizat tidak juga beriman dan melanggar apa yang
diingatkan oleh Nabi Saleh. Lalu apa yang terjadi terhadap unta tersebut Bapak dan Ibu? Fa'aqaruha, ya. Mereka sembelih unta tersebut, ya. Fa'aqaruha, ada yang mengatakan mereka potong kaki unta tersebut mula-mula, ya, empat-empatnya, lalu mereka sembelih setelah itu. Fa'aqaruha, mereka bunuh unta tersebut. Faqala tamatta'u fi darikum. Setelah mengetahui unta tersebut dibunuh oleh kaumnya, ya, maka berkata kepada mereka Nabi Saleh sambil geleng-geleng kepala, mengerut dada, ya, melihat kebodohan dan keingkaran kaumnya. Nabi Hud berkata kepada mereka, faqala, berkata Nabi Saleh, ya. Nabi Saleh berkata kepada mereka, tamatta'u fi darikum thalathata ayyamin. Bersukarialah kalian, ya, bersenang-senanglah, ya, lanjutkan kesombongan kalian, ya, keingkaran kalian, bersenang-senang, bersukaria fi darikum, di rumah-rumah kalian, thalathata ayyamin, selama 3 hari, ya, dikasih 3 hari batas waktu oleh Nabi Saleh untuk mereka menikmati keingkaran mereka, kekufuran mereka dan pembangkangan mereka. 3 hari, ya. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Itu adalah yang 3 hari itu adalah janji ghairu makdzub, yang tidak akan didustakan. Artinya nggak akan dikurangi 1 hari dan nggak akan ditambah 1 hari. Allah yang bilang, mengatakan kasih mereka kesempatan 3 hari, ya. Nah, dalam riwayat diceritakan dalam 3 hari tersebut apa yang terjadi? Di hari pertama seluruh tubuh mereka menguning, ya. Menguning semuanya, kakinya, badannya, tangannya, mukanya, begitu, ya. Di hari yang kedua berubah menjadi merah, memerah badannya, tubuhnya semua memerah. Dan di hari ketiga maka seluruh tubuh mereka menghitam. Lalu setelah itu Allah pun menurunkan azabnya yang telah dijanjikan. Seperti yang disebutkan dalam ayat ini, falamma jaa amruna, maka tatkala datang perintah kami, ya, kepada malaikat untuk menurunkan azab kepada kaum Samud, di mana seperti yang kemarin kita sebutkan, azab yang menimpa kaum Samud ini dimula dengan sebuah tembakan petir guruh, ya, yang sangat dahsyat, yang membuat mereka seketika apa namanya, roboh. Dan setelah itu Allah guncang bumi dari kaki mereka sehingga runtuh dan roboh rumah-rumahnya menimpa badan dan tubuh mereka semuanya. Dan setelah itu Allah tambahkan lagi dengan jatuhnya batu-batu besar dari kepala mereka, ya. Hancur binasa sebinasa-binasanya kaum Samud tersebut Bapak dan Ibu. Maka kata Allah, falamma jaa amruna, maka tatkala datang perintah kami untuk menurunkan azab yang tadi kita sampaikan, najjaina salihah, kami selamatkan Nabi Saleh. Ya, demikian, ya. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana cara bisa selamat? Kalau kita baca dalam riwayat tafsir, Nabi Saleh diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari daerah Al-Ula, yang hari ini Al-Ula, ya, atau Madain Saleh tersebut, ya. Disebut dalam riwayat beliau berjalan menuju ke arah perbatasan Arab Saudi dengan Palestina, ya. Nah, di situ Allah selamatkan Nabi Saleh, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya, birahmatim minna, ya. Beliau diselamatkan oleh Allah beserta kaumnya tersebut birahmatim minna, dengan rahmat daripada kami, ya, dengan kasih sayang daripada Allah diselamatkan Nabi Saleh dan para pengikutnya, padahal, ya, eh, bencana atau musibah begitu dahsyat, ya. Petir yang menyambar dengan sangat kuat sekali, kemudian diiringi dengan gempa yang sangat dahsyat dan hujan batu dari atas kepala mereka. Wa min khizyi yaumi idzin, dan kami selamatkan juga Saleh beserta orang beriman kepadanya dari kehinaan pada hari itu. Menjadi orang-orang yang terhina, ya, yang tewas bergelimpangan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Sesungguhnya Tuhanmu, ya, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu huwal qawiyyul aziz. Dialah zat yang maha kuat dan maha perkasa. Ya, ketika Allah berkehendak, apapun bisa Allah lakukan. Allah bikin gempa bumi yang sangat dahsyat. Allah datangkan suara petir yang menggelegar, yang membuat pecah gendang telinga, ya. Atau Allah turunkan hujan batu dari langit. Ya, kalau membaca cerita ini Bapak Ibu, kita mungkin berandai-andai, ya, kalau seandainya azab seperti ini diturunkan oleh Allah untuk orang-orang Yahudi yang telah menyiksa, menzalimi saudara-saudara kita di Palestina sana, ya, atau bangsa-bangsa lain yang banyak memberikan kezaliman buat umat Islam, ya, ya, tentu akan
memuaskan hati kita sekali. Tapi ternyata belum Allah berikan hal yang seperti tersebut ya. Mungkin belum datang saatnya. Ya, mudah-mudahan disegerakan oleh Allah agar umat Islam ya terbebas daripada kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang atau zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya kata Allah, wa akhadhal ladzina zalamus sayhata. Ya, di sini baru Allah jelaskan ya. Tadi kita kecepatan menjelaskannya. Wa akhadhal ladzina zalamus sayhata, maka menimpa orang-orang yang berbuat zalim tersebut. Bangsa Samud, umatnya Nabi Saleh itu orang-orang Samud, kaum Samud, maka menimpa orang-orang yang berbuat zalim tersebut as-sayhatu, yaitu teriakan. As-sayhah ini suara guruh ya, petir yang sangat kencang sekali. Fa asbahu fi diyarihim jasimin. Maka jadilah mereka ya akibat azab yang Allah turunkan tersebut di rumah-rumah mereka, di bawah rumah mereka sendiri jathimin, menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan ya. Ketika petir sekuat nggak tahu berapa kekuatannya ya, membuat mereka sebagian ada yang pecah telinganya, ada yang terkapar langsung di bumi tewas ya, dan sebagian lagi mungkin masih hidup. Maka setelah itu Allah guncang bumi dari kaki mereka dan Allah turunkan pula batu-batu sebesar gunung ya yang menimpa rumah mereka. Intinya mereka menjadi jathimin, menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Ka'allam yaghnau fiha. Maka situasi atau keadaan mereka setelah ditimpa musibah tersebut Bapak dan Ibu, ka'allam yaghnau fiha. Seolah-olah mereka tidak pernah tinggal diam di rumah tersebut. Seakan-akan tidak pernah ada di sana. Ya, padahal rumah mereka megah-megah ya, megah-megah dan besar-besar sekali. Namun dengan azab Allah tersebut, Allah sebutkan di sini ka'allam yaghnau fiha. Seakan-akan mereka tidak pernah berdiam tinggal di sana, rata semua dengan tanah, jadi debu semua, ya, bergelimpangan. Bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu. Kemudian kata Allah, ala inna thamuda kafaru rabbahum. Ketahuilah, ingatlah, kenapa itu bisa semua terjadi? Inna thamuda kafaru rabbahum. Sesungguhnya orang-orang Thamud, kaum Thamud itu telah kafir, telah ingkar kepada Tuhan mereka. Ala bu'dan li Thamud. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya kebinasaan yang telah Allah berikan kepada kaum Thamud. Nah, sampai di sini, di surat Hud ini selesai cerita tentang Nabi Saleh ya. Ya, sekilas saja memang untuk mengingatkan Rasulullah SAW menceritakan kepada orang-orang Quraisy ya, kalau kalian hari ini petatang peteteng, sok jagoan, sok sombong, sok takabur, ya sebetulnya dulu udah banyak orang kayak kalian begini ya. Umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, ya bahkan mereka lebih hebat-hebat lagi ya, badannya, kekuatannya, kekayaannya. Tapi kan ujung-ujungnya semua juga binasa. Nah, kalian juga hati-hati kata Nabi. Hari ini ya, makanya Allah ulang lagi cerita-cerita tersebut untuk disampaikan kepada orang-orang kafir ini. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, setelah selesai cerita tentang Nabi Saleh, maka berikutnya Allah masuk kepada cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tentunya Nabi Ibrahim setelah Nabi Saleh ya. Kata Allah, "Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra." Dan sesungguhnya betul-betul telah datang rusuluna, rusul-rusul kami, para utusan kami itu para malaikat ya, kepada Nabi Ibrahim bil busyra dengan berita gembira. Jadi telah datang kepada Nabi Ibrahim itu rusuluna, utusan-utusan kami yaitu para malaikat ya, bukan nabi maksudnya, bukan rasul, tapi adalah malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk datang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Bil busyra, datang membawa berita gembira. Ya, apa berita gembira yang dibawa oleh para malaikat? Ya, ada banyak ya. Ada berita gembira tentang bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan kepada Nabi Lut dan akan menghancurkan kaumnya, kaum Sodom. Ada berita gembira berupa akan diberinya Nabi Ibrahim dengan anak, yaitu Nabi Ishak, yang nanti akan melahirkan anak lagi atau cucunya, yaitu Nabi Yakub ya, yang akan menjadi raja, nabi dan penerus keturunan Nabi Ibrahim yang menjadi bangsa Israel, bangsa Bani Israel.
Maka malaikat tersebut atau para rasul yaitu malaikat tersebut berkata kepada Nabi Ibrahim, qalu salama. Mereka berkata selamat. Salama. Artinya ucapan assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Salama disingkat saja ya. Selamat ya. Salama. Jadi Bapak Ibu kita juga jangan meniru ucapan ini ya. Ya, meskipun artinya sama dengan assalamualaikum, tapi kan Allah sudah pilihkan, Nabi sudah pilihkan untuk kita ucapan salam yang lebih baik yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diganti nanti ketemu orang salama gitu ya. Salama ya kurang tepat ya. Qalu salama. Mereka berkata salaman. Selamat untuk engkau wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim menjawab, qala salamun. Kata Nabi Ibrahim, salam, salam, salam. Gitu. Salam dijawab dengan salam. Ya, Assalamualaikum dijawab pula dengan waalaikumsalam. Setelah saling bersalam-salaman, ya tentunya tamu dipersilakan duduk, ya, diajak ngobrol sebentar. Kemudian Nabi Ibrahim pergi ke dalam rumah, berbisik-bisik dengan istrinya untuk supaya tamu ini dijamu, ya. Namanya bertamu dari zaman dulu itu memang, apalagi orang Arab, sangat 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 memuliakan tamu, ya. Aib bagi mereka kalau tamu datang ke rumah tidak disuguhi minum, tidak disuguhi makan dan seterusnya. Bahkan ditawarkan menginap, ya, maksimal nanti 3 malam. Maka fama labitha an jaa bi'ijlin hanith. Tidak lama setelah itu, ya, cepat sekali ya, mungkin memang sudah ada pada dasarnya ya. Sudah siap gitu ya. Padahal tamu ini tamu yang tidak diundang sesungguhnya. Tiba-tiba saja datang. Namun karena mungkin Nabi Ibrahim punya kambing di belakang rumah, ya langsung disembelih secepat kilat, langsung dimasak oleh istrinya yang jago masak. Maka tidak lama setelah itu ja'a bi'ijlin hanid. Datanglah Nabi Ibrahim kepada tamunya, para malaikat tersebut dengan anak sapi yang telah dipanggang. Ya, jadi sapi panggang ya, sapi anak sapi bukan sapi besar ya, anak sapi yang dagingnya sedang manis-manisnya itu dipanggang oleh Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah ya, lalu dihidangkan kepada tamunya para malaikat tersebut. Malaikat ya itu. Dan Nabi Ibrahim tentu tidak tahu tadinya kalau itu malaikat, dikira manusia biasa ya yang datang bertamu makanya disuguhi makan. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, apa yang terjadi setelah para tamu itu disuguhkan anak sapi panggang, anak sapi yang dipanggang, falamma ra'a aydiyahum. Maka tatkala Nabi Ibrahim melihat kepada tangan-tangan mereka, la tasilu ilaihi, yang mana tangan-tangan tersebut tidak sampai kepada sapi panggang tersebut. Artinya maksudnya adalah tidak kunjung menyentuh eh, sapi yang telah dipanggang tersebut, ya. Padahal masya Allah ya, sapi panggang, sapi muda lagi, gitu. Ya, disuguhkan oleh tuan rumah, dipersilahkan, dikasih sambalnya, dibikin sausnya dan seterusnya, ya, membuat membangkitkan selera. Tapi mengherankannya tamu tersebut tidak kunjung menyentuhnya. Padahal sudah silahkan makan, gitu ya. Mereka tidak kunjung menyentuhnya. Jangankan memakan, menyentuh dengan tangannya pun tidak. Maka saat tersebut, tatkala Nabi melihat bahwasanya tangan-tangan tamunya tersebut tidak sampai juga kepada daging sapi yang dibakar tersebut, nakirahum. Nabi Ibrahim tercengang, heran ya. Heran melihat mereka. Heran, yang mana herannya tersebut kemudian akhirnya membawa kepada wa aujasa minhum khifah. Dan Nabi Ibrahim merasa curiga terhadap mereka yang diliputi rasa takut. Ya, di situ Nabi Ibrahim mulai ada insting firasat. Ini kayaknya bukan manusia begitu. Kenapa mereka tidak kunjung menyentuh makanan yang aku hidangkan? Nah, di situ Nabi Ibrahim mulai merinding bulu romanya, ya, dan beliau memandang dengan curiga kepada tamu-tamunya tersebut dengan perasaan yang takut, ya. Ya, karena walaupun Nabi ya ketemu dengan malaikat ya pasti juga gemetar gitu ya. Maka para tamu tersebut kemudian berkata, yang mereka adalah para malaikat ya, qalu, mereka berkata kepada Nabi Ibrahim, la takhaf, jangan takut wahai Ibrahim, ya. Jangan takut, tenang, tenang ya. Inna ursilna ila qaumi Lut. Sesungguhnya kami ini diutus untuk mendatangi kaumnya Nabi Lut. Nah, jadi Bapak dan Ibu di sini kita bisa dapat informasi ternyata Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu semasa ya, cuman beda tempat aja. Ya, yang satu di Palestina, yang satu di negeri Sodom ya. Sodom itu mungkin barangkali di Irak. Allahu alam. Ya. Nah, tentunya Allah ingin mengazab Nabi Lut ya yang membuat perangai atau perilaku fahisyah, dosa besar yaitu
Sodom, ya, sodomi atau liwat, LGBT, ya. Maka Allah utus sebelum datang kepada kampung Sodom tersebut, para malaikat singgah dulu di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan terjadilah cerita yang tadi kita sampaikan. Nabi Ibrahim menyuguhi mereka, ya, anak sapi yang dibakar, sapi bakar, namun mereka tidak menyentuhnya atau tidak memakannya. Bahkan di situ Nabi Ibrahim merasa bergidik, ya, merasa takut, ngeri, ya, atau cemas lah gitu, ya. Karena dia mulai sadar kalau itu ternyata bukan manusia sepertinya, itu malaikat. Dan memang benar, akhirnya mereka mengaku kan. Jangan takut, kata mereka, sesungguhnya kami ini adalah para malaikat Allah yang diutus kepada kaumnya Nabi Lut. Kemudian di ayat selanjutnya kata Allah, wa mara'atuhu qa'imatun fadhahikat. Dan istrinya Nabi Ibrahim yang duduk di dekat pintu, ya, mengintip di balik hordeng barangkali, di balik tirai pintu itu, ngintip tamunya yang lagi ngobrol sama Nabi Ibrahim, dan dia melihat fenomena tamunya sudah disuguhkan makan dengan hidangan yang sebetulnya sangat enak, tapi tidak kunjung menyentuhnya, ya, dan dia mendengar nguping gitu, ya, atau mungkin dia nggak tahu, tidak tidak mendengar pembicaraan tersebut, tapi dia melihat dari balik tirai. Wa mara'atuhu qa'imatun, dan istrinya Nabi Ibrahim itu Sarah berdiri tidak jauh melihat fenomena tersebut. Fadhahikat, dia tersenyum atau tertawa sebetulnya. Dhahikat ini tertawa, ya. Kalau tersenyum tabassamat. Ya, tertawa, tapi tentu bukan tertawa yang cekikikan, ya. Tertawa geli, ya. Melihat pemandangan tersebut, ya. Dipaksa oleh Nabi Ibrahim makan, tapi mereka tidak mau, ya. Maka gelilah Siti Sarah melihat tamu tersebut tidak makan. Akhirnya mungkin dia keluar, ya, dan di situ dia juga baru tahu kalau ternyata tamu tersebut bukan sembarang tamu tadi, tapi adalah malaikat yang datang dalam bentuk rupa manusia. Fabasyarnaha bi Ishaq, maka saat tersebut kami beri mereka kabar gembira. Mereka di sini adalah Ibrahim dengan istrinya Sarah. Kami beri mereka kabar gembira, ya, atau Ishak, maaf, Sarah dalam hal ini, fabasyarnaha, kami beri kabar dia, yaitu Sarah, dengan kabar gembira, bi Ishaq, dengan anak yang bernama Ishak. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, Nabi Ishak ibunya adalah Siti Sarah, sedangkan Nabi Ismail adalah Siti Hajar, ya. Jadi beda ibu. Ishak dengan Ismail, saudara seayah, beda ibu. Ishak adalah anak Nabi Ibrahim yang eh, berasal dari istrinya Sarah, sedangkan eh, Nabi Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dengan istri dari sumber istrinya Siti Hajar. Maka Allah berikan kabar gembira kepada Sarah berupa seorang anak bernama Ishak, wa min warai Ishaq Yaqub, dan setelah datangnya Nabi Ishak itu nanti Allah akan datangkan anaknya, nabi berikutnya itu bernama Nabi Yakub, ya. Nah, besok kita akan masuk kepada cerita di mana Siti Sarah waktu itu mempertanyakan kabar gembira tersebut, kebenarannya, ya. Karena di situ beliau katakan qalat ya wailata ailidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Kata Siti Sarah, ya, wahai celakanya diriku. Artinya dia nggak percaya gitu, ya. Alidu wa ana ajuzun. Apakah mungkin saya ini melahirkan? Mungkin nggak saya mengandung ini gitu, ya. Wa ana ajuzun, padahal saya sudah jadi nenek-nenek. Wa hadza ba'li syaikha, dan ini suamiku sudah tua renta. Nabi Ibrahim sudah tua sekali waktu itu, ya. Inna hadza la syai'un ajib. Sesungguhnya ini sesuatu yang sangat ajib, ya. Yang sangat aneh, yang sangat mengherankan. Itu besok insya Allah kita lanjutkan. Untuk pagi ini Bapak dan Ibu demikian yang tadi sudah kita tadaburi, separuh kisah, sisa kisah tentang Nabi Saleh bersama kaumnya, dan kemudian kita masuk ke cerita tentang Nabi Ibrahim bersama utusan Allah, yaitu para malaikat yang dikirim untuk menurunkan azab kepada kaum Sodom, yaitu umatnya Nabi Nabi Lut alaihissalam. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang bisa saya coba sampaikan memandu kita mentadaburi ayat-ayat 63 sampai ayat 71 daripada surah Hud. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.